Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada hamba-Nya agar ketika mereka mengarungi kehidupan di dunia ini, teruslah mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Karena sebab apa? Sebab di balik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, ada makhluk-makhluk lain yang tidak menghendaki atau tidak suka dengan ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sehingga mereka berbuat bagaimana caranya agar manusia tersebut menjadi berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia berhasil untuk diberpalingkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah menjadi sunatullahnya bahwa Allah akan menjadikan orang itu memiliki kehidupan yang sempit. Sebab orang tersebut telah dijauhkan dari rahmat Allah, orang tersebut telah dijauhkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita selalu di atas hidayah Allah, agar bagaimana caranya agar kita senantiasa hidup mendapatkan ketenangan sehingga ibadah menjadi tenang, dan kemudian di dalam meniti hidayah ini memang harus senantiasa kita merawat setiap saat. Sebagaimana syaitan juga berupaya untuk menyesatkan manusia setiap saat dan setiap waktu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah seorang di antara kaum muslimin mereka berkumpul di masjid. Mari kita luruskan dan kita paksakan diri kita untuk menghadiri rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya kita itu yatluna kitaballah, mempelajari, membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan kemudian mempelajari makna-maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, illa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada hamba-Nya ketenangan hati, ketentraman pikiran, sehingga dia bisa khusyuk, bisa fokus di dalam beramal kebaikan. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bahwa wa ghasyiyat humur rahmah, hamba tersebut akan dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan melihat bagaimana dampak dari ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada hamba-Nya. Dan bagaimana kita melihat bagaimana manusia ketika diangkat rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan berapa banyak manusia yang diangkat rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kehidupan mereka itu seperti binatang ternak. Tidak peduli dengan sisi-sisi kemanusiaan. Akan tetapi kita lihat bagaimana akhlak dan adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya kepada hamba-Nya. Wa haffathumul malaikah, dan kehidupan hamba tersebut akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarakumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut namanya di sisinya. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba yang cerdas sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat, terus berupaya untuk merawat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita
terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.